Bisa ini ketampung tanpa jaga ya, FKM pun ruangan jaga lah, pos jaga. Jadi anak-anak di sini dalam lingkungan sini maupun dari farmasi, batu gantong dan sebagainya ya. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa rute-rutenya itu masih ketong pelajari dia dan ketong akan atur sebaik mungkin. Dan pada prinsipnya tetap saja ada yang jaga, walaupun dengan sangat sederhana, tapi tetap ketong lakukan akan. Ini yang Bung Dong lihat ini lingkungan sinar sini nih, anak-anak sini semua. Becong. Mulia. Jadi pada prinsipnya, kira beta ulangi lagi bahwa perjuangan ini bukan hanya milik FKM, tapi perjuangan ini milik seluruh potensi bangsa Alifuru, Salam Sarani di dalam maupun di luar negeri. Kuncinya bagi kita sebenarnya beri dengar-dengaran, ya, jadi tunduk dan patuh, menghormati pemimpin, menghargai pemimpin, supaya kita bisa berhasil. Dan apa yang sudah dikasih contoh di dalam negeri sini oleh FKM sepatutnya didukung oleh semua pihak tanpa kecuali, tanpa komentar, gitu. Supaya bangsa luar melihat kita punya persatuan yang begitu kokoh, terutama bagi Indonesia yang sudah dekat di ambang kehancuran ini. Mereka melihat kekompakan seluruh potensi bangsa Maluku, itu gemetar mereka, jelas. Tapi kalau kita satu-satu dipakai lagi oleh mereka sebagai oposisi, nah disitulah orang lebih banyak menghadapi rintangan dan kendala yang kita akan hadapi. Sebab tidak jarang pemerintah berhadapan FKM di mana mereka punya bukti-bukti tidak komplit dan memang mereka sudah disudutkan oleh FKM dalam berbagai cerita, baik itu histori, sejarah, kebudayaan maupun ketetapan internasional, sehingga mereka juga tidak segan-segan membayar ketemu punya orang, terutama komunitas Sarani yang dibayar untuk bertindak sebagai oposisi terhadap FKM, dan ini yang kita tidak kehendaki. Itu cuma uang haram, kemudian uang itu juga uang kita yang dibayar, dikasih juga untuk ketemu orang. Lalu apa artinya uang itu? Nanti kita harus membunuh saudara-saudara kita, tidak ada gunanya. Bahkan kita akan mati juga. Jadi sekali lagi kita bilang bahwa tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersatu dan tidak ada alasan untuk tidak mendukung FKM di tanah air. Karena semua di sini sudah 80-90%. Bahkan komunitas Muslim sendiri pun sudah. Itu kalau kita mau bagi Muslim, dia dari 100% dia sekitar 50% mendukung, kemudian 25% tidak mendukung, dan 25% ragu-ragu. Itu dari Muslim. Kalau secara empiris ya, secara pengalaman, secara empiris, secara moral. Kalau dari masyarakat Kristiani itu 90% sampai 95% itu mendukung. Jadi kalau kita gabung secara keseluruhan, berarti kita sudah sekitar 150% yang mendukung. Jadi tidak ada artinya 50% itu. Mari kita sikapi yang 150%, mari kita merangkul, mari kita berproses dengan yang 150%, ketimbang kita harus berproses dengan 50% yang sia-sia. Buang-buang daya, dana, dan cara, tidak ada gunanya. Jadi dukung FKM tanah air, dukung FKM di Jakarta, dukung FKM di Belanda, dukung FKM di mana-mana. Itu berarti mencintai tanah air, dan itu berarti mendukung tanah air dalam rangka kita mengambil kembali kita punya kedaulatan yang dirampas oleh RI. Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh RMS dulu dengan pimpinannya Smokil, ya, menentang kelaliman negara ini, menentang penjajahan atas manusia, dan Smokil didukung oleh sebagian besar rakyat Maluku. Dan karena Indonesia takut kehilangan Maluku, Indonesia berkolaborasi dengan keturang punya top leader lah, keturang punya orang-orang cendekiawan, orang pandai, yang pada saat itu memang sangat banyak dan lebih merajai daripada orang Jawa. Terus terang aja. Dan mereka rupanya berhasil untuk menggagalkan Smokil. Tetapi Smokil berhasil dari sisi moral. Smokil berhasil dari sisi wawasan, cara pandang, cakrawala pandang
dan daya nalar Smokil yang luar biasa, karena apa yang dibuat oleh Smokil itu benar sekarang kita rasakan. Sementara apa yang dibuat oleh Pupela CS oposisi melawan Smokil, ya mereka harus terima nasib, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi Smokil walaupun menderita, walaupun kalah sementara waktu atau disembunyikan, tetapi dia tetap harum di mata potensi anak bangsa Maluku, karena dia berjuang benar-benar. Dia lebih memilih mati daripada kedudukan dan harta ketimbang yang lain-lain yang lebih memilih harta dan kedudukan ketimbang mati. Akhirnya ya kalau sekarang semua masih hidup, maka mereka akan mengakui Smokil benar di mana-mana. Dan inilah yang sudah kita alami sekarang ini. Dan apa yang dibuat oleh negara kepada Smokil dulu, sekarang juga dibuat oleh negara kepada FKM. Di mana-mana bangsa kita dipakai sebagai oposisi untuk lawan tanding FKM. Dan tidak berlebih-lebihan, beta mau bilang bahwa sudah ada 30 orang anak bangsa Maluku, mungkin Sarani dan Selam, yang dipakai oleh negara ini untuk datang di Ambon, 30 orang untuk membunuh beta. Jadi kalau berhasil satu orang dapat 150 juta. Nah, itulah teknik-teknik yang mereka pakai. Ya. Jadi sebagaimana yang beta sudah pernah utarakan juga untuk Bung Tete dan Bung Saimima kalau bisa salah ya. Jadi yang tergabung dalam Kulit Kenari, tim peduli tanah air dan Bung Anton dengan dia punya teman-teman serta Maluku Tabakar barangkali. Untuk kita juga tidak memiliki handycam. Dan handycam kalau selama ini kita bisa kirim data lewat handycam, itu juga handycam yang kita pinjam ya. Saudara-saudara yang ada di sini. Nah, ini kebetulan Bung Yopi yang ada di sini ini merasa merasa terharu juga, merasa ikut bertanggung jawab, sehingga beliau bersedia untuk meninggalkan untuk punya handycam ini untuk kita pakai di sini. Ya, puji Tuhan ya, kita berterima kasih sekali untuk Bung Yopi dan teman-teman. Nah, kita juga harap barangkali apa yang kita sudah bicarakan juga tentang handycam itu dapat diusahakan juga supaya kotoran di sini dapat memiliki dua, sehingga itu di mana saja kita punya momentum tetap handycamnya jalan untuk kita bisa pakai. Kalau cuma satu juga agak repot. Ya, kalau bisa ini satu tambahin satu lagi ya, tapi dia punya zoom yang agak tinggi sedikit lah kalau bisa. Kalau bisa digital. Ya. Yang digital. Digital ya. Oke. Jadi bagus. Kemudian apalagi tadi yang ada mau bilang. Jadi beta memberikan saran atau pendapat atau pandangan bagi saudara dan semua. Di Belanda itu ada 50.000 orang jumlah ya. Kalau kita bagi per keluarga itu kurang lebih sekitar 15.000 kakak. Nah, kalau 15.000 kakak ini komitmen, konsekuen ya dengan perjuangan yang ada di tanah air ini sebenarnya, ya beta tidak minta banyak ya. Untuk membantu saudara dong di Kulit Kenari, di tim peduli tanah air, Bung Umar dorang di FKM ya, dan siapa saja yang punya komitmen untuk membantu perjuangan tanah air sebenarnya, tolong memberikan ceramah-ceramah atau tolong memberikan pandangan-pandangan yang berharga bagi saudara semua di sana. Sehingga bayangkan kalau 15.000 kakak, setiap bulan satu kakak 10 holden saja, itu satu bulan kita sudah mengumpulkan 150.000 holden. Kalau diperkalikan dengan uang Indonesia ya sekitar 4.000 ya, kurang lebih, atau 3.000 lebih, itu berarti dalam satu bulan kita sudah mengumpulkan uang kurang lebih 60 juta ya. Nah itu dengan 60 juta sebenarnya apa saja kita bisa bikin, apa saja Kulit Kenari bisa bikin, apa saja tim peduli tanah air bisa bikin, apa saja FKM bisa bikin di Eropa sana untuk mengadakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi perjuangan yang ada di sini. Jadi kita cari dana tapi jangan sifatnya terlokalisir, jangan. Kalau bisa kita buka rekening umum, rekening internasional, di mana diwajibkan setiap kakak itu memberikan paling minimal satu bulan 10 holden. Ada rekening banknya. Entah siapa yang mau pegang terserahlah, nanti koordinasi di sana, ya toh. Dan itu harus ada kesadaran dari seluruh anak bangsa, per kepala keluarga saja, tidak usah per orang, dari 15.000 itu. Sehingga
tertanggung jawab lah. Lain tidak curiga lain karena di rekening bank internasional itu juga nanti dikumpulkan, disalurkan kemana, itu tertanggung jawab juga. Misalnya mau dikasih untuk siapa di sini, tapi coba lewat, kalau beta saran lewat FKM lah. Itu mau dikasih buat siapa? FKM tolong kasih untuk grassroots ini, atau FKM tolong kasih untuk ini ya. Supaya kita monitor itu gampang itu. Kita juga tahu, kita juga tahu dari FKM tahu bahwa ini ada dana untuk ini, ada dana untuk ini, untuk apa itu dipakai. Nah itu kan daripada ini lokasi-lokasi ya, kulit kenari cari di seputar ini, kemudian tim peduli tanah air cari di seputar ini. Padahal sebenarnya aset kita itu 15.000 kakak, semua diwajibkan. Makanya bikin pertemuan yang sifatnya general, umum. FKM dan beberapa potensi yang lainnya bikin pertemuan. Lalu bicarakan soal dana ini yang sifatnya internasional. Seperti yang Aceh bikin. Masa Aceh bisa, kita tidak bisa? Orang Aceh berapa banyak di luar? Masih kalah sama orang Maluku 50.000 bayangkan. Jadi itulah, beta himbau ya. Kalau bisa ini dibuat secepat mungkin. Supaya dengan dana yang terkumpul setiap bulan, bayangkan kalau setiap bulan 60 juta. Dalam setahun itu berapa banyak yang kita bisa buat? Berapa banyak fasilitas yang kita bisa adakan dalam berbagai bentuk fasilitas. Dan pasti ada kemajuan. Kita gampang bisa monitor satu dengan lainnya. Kita kira itu yang dapat kita sampaikan untuk kesekian kalinya lagi untuk saudara di negeri Belanda. Untuk dapat dipahami, dimaklumi, dan menjadi perhatian dan tanggung jawab yang berat untuk dikerjakan. Sedikit lagi kita tambahkan, kaset ini kaset yang pertama sebenarnya. Ini hal ihwal tentang seputar pengadilan negeri, dan yang sudah ada di tangan Umar Santi itu yang terakhir ya, itu keputusan itu yang terakhir. Nah, kaset ini nanti Bung Yopi nanti bikin satu untuk Bung Yopi dan teman-teman, lalu kaset ini diserahkan lagi untuk Bung Umar Santi ya. Nah, kemudian yang ada di Bung Umar Santi yang tentang di pledoi itu, kalau bisa nanti Bung Umar Santi atau Bung nanti pinjam dari Bung Umar, rekam satu untuk Bung Dorang itu. Nah, supaya dua-dua dapat yang sama ya. Itu saja yang kita mau bilang supaya Bung Umar tahu juga. Jadi selamat kerja. Semoga kita sukses di tahun 2002 ini. Kita harus merdeka, berdaulat, dalam arti kata kita punya kedaulatan dikembalikan. Dan itu semua menuntut kerja keras dari kita semua, tanpa kecuali, tanpa pamrih. Oke. Terima salam kebangsaan dari kita semua tanah air. Menamuri.